Kabar terdengar, Polda Jabar telah mengungkapkan melalui TV nasional, jurnalis, dan juga YouTuber menyampaikan bahwa ada 3 polisi yang merusak TKP kasus Subang. Itu suatu kemajuan luar biasa, langkah luar biasa kinerja dibandingkan tim pertama. Solusi Abah Davi Pengamat menampilkan pengamat Muhammad Davi Amalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Bagi rekan-rekan para sahabat yang baru mengenal channel Solusi Abah Davi Pengamat, Abah Davi ucapkan selamat datang, selamat menonton. Kita membahas tentang perkembangan kinerja tim kedua Polda Jabar dalam pengungkapan kasus pembunuhan keji di Jalan Cagak, Kampung Ciseseti, Subang. Inilah yang betul diharapkan. Kemungkinan juga bukan cuma Abah saja yang mengharapkan, tapi informasi ini diharapkan oleh para pemerhati kasus Subang, di mana karena kendala di tim pertama dulu yang sudah terbukti ada 3 polisi yang merusak TKP katanya, penyampaian daripada tim kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasus Subang ini betul-betul terungkap, tapi bukan cuma sebatas daripada apa yang ada sekarang, tapi sampai ke mastermind-nya, sampai ke pokok akar-akar masalahnya. Yang terindikasi sangat kuat itu adalah masalah harta. Yaitu aset daripada kekayaan keluarga almarhumah ini adalah yayasan dan sekolah SMK dan SMP-nya. Abah masih bertanya sambil mengingat-ingat kembali awal-awal sekitar 3 bulan atau 2 bulan setelah terjadinya kasus ini, yaitu di tepatnya tanggal 17 atau 18 Agustus, lupa lagi Abah awal membuat video dan mengulasnya dari awal, dimana ternyata apa yang awal-awal Abah sampaikan di video lalu itu di awal-awal kasus ini ternyata tepat. Yang bisa menghentikan itu ketika ada oknum. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah pertanyaan Abah saat ini, apakah memang hanya 3 polisi? Karena waktu penanganan TKP itu bukan hanya 3 polisi ini saja yang ada, dan juga berdasarkan pemberitaan awalnya pun bukan cuma 3 ini saja.
Mungkin para YouTuber lainnya bisa mengulas kembali atau mengeluarkan kembali video-video lamanya. Dimana kemungkinan oknum ini lebih dari 3. Dan harapan mereka ini katanya sudah trolling. Panggillah yang sudah trolling. Yang diharapkan sekali nih Abah mungkin mewakili juga nih harapan netizen masyarakat pemerhati kasus Subang. Informasinya selain daripada Abah ulang lagi dari video lalu, bukan cuma hanya masalah pembunuhannya, korupsinya, tapi oknumnya juga. Diharapkan jurnalistik dan YouTuber mengikuti. Ini orang yang disebut oknum ini sudah dipanggil, sudah diperiksa, lalu disampaikan oleh pihak Polda melalui kehumasannya bahwa statusnya sudah mungkin sudah di sidang kode etik. Terjadinya sidang kode etiknya pun seharusnya ditampilkan dalam bentuk visual juga. Itu harapan. Artinya ini juga akan menjadi suatu pelajaran bahwa janganlah menyanyiakan kesempatan ketika yang sudah kita perjuangkan hilang begitu saja karena kesalahan kita sendiri, yang lupa awalnya kita berjuang untuk mencapai masuk ke kepolisian, mempunyai pangkat dan jabatan itu diperjuangkan. Hanya artinya Kepolisian Republik Indonesia ini memberikan contoh dan peringatan untuk kedua kalinya bagi para oknum untuk cepat berubah. Di mana hal itu akan bisa tercapai ketika betul seperti yang dibahasakan oleh Pak Kapolri, mereka dicopot jabatan, mereka disipilkan, mereka dipidanakan dengan pidana sipil. Nah, sidang kode etik ini harus ditampilkan. Karena kan seru. Karena kasus ini berimbang sama seperti kasusnya Sambo. Terbukti TV nasional mulai mengangkat dan gaung daripada kasus Subang ini pun tidak kalah dengan gaungnya kasus yang lain. Bahkan gaungnya Fili KPK sendiri pun masih lebih tinggi intens gaungnya kasus Subang ini. Ya, kita lihat saja sampai di mana akhirnya. Harapan adalah semuanya jangkut. Dan harapan juga yang di rollingnya dipanggil. Siapa awal-awal? Kalau bisa diinformasikan. Inilah tim yang pertama waktu di zamannya Kapolres Ibu Sumarni yang menangani kasus TKP-nya ini awalnya, baik itu yang dari Polsek dan Polres. Karena memang awalnya sudah janggal, masa yang paling sibuk itu adalah Polsek dan Banpol. Intinya, sesuai harapan, finalnya masih terang, belum lobet. Diharapkan tidak lobet. Dan juga di video ini ada ulang kembali Propam mendukung, Propam mengamati, dan juga bisa memanggil yang sudah trolling kemarin. Dan katanya ada juga rollingnya sampai di luar Polda Jabar juga. Ayo, buktikan
dengan harapan ketika P21 ini siap lalu masuk ke kejaksaan dan di pengadilan, tidak ada yang menguatkan, membela daripada para pembunuh ini bisa diringankan, tapi malah diberikan hukuman puncaknya. Harapan sih, Abah yakin ini mewakili juga suara pemerhati kasus Bang, yaitu mati. Abah ulang lagi, dan hukuman terberat bagi mereka. Ketika betul ini efek ini hasil ini sesuai dengan yang Abah perkirakan dengan kinerja ini, perubahan akan ada di wilayah Polda Jabar. Oknum-oknum akan berkurang nyalinya dan berkurang orang yang akan melakukan tindakan bodoh menghilangkan perjuangan dia di masa sebelum masuk ke polisi, memperjuangkan pangkatnya. Mudah-mudahan itu terjadi. Dimana setelah seperti ini telah dilakukan, pembahasan Abah berikutnya mungkin Abah mulai beropini berdasarkan juga SOP perkap undang-undang. Ambil Abah juga belajarlah dari para YouTuber lainnya yang jago-jago opininya, atau perlu mengulas berita yang sudah ada atau bagaimana. Intinya bravo Polda Jabar, ayo tim Polri, jangan ada diberikan peluang mereka untuk bisa lolos, karena mereka ini sampai ke backing tertingginya ini mereka lebih sadis daripada orang di lapangan. Masih ada sih sebetulnya pemikiran, karena begini, ironis kalau dua orang perempuan lemah ini, kedua almarhumah lemah ini, hidupnya keluarganya sendiri yang menghilangkan nyawa mereka. Ini yang Abah pertanyakan. Nah, sebetulnya Abah masih berpikir apakah itu harus diungkapkan, masih cuma dalam kuku kemarin. Kuku yang masih kalau Abah anggap samar-samar, tapi mudah-mudahan yang mendengar nih tim memahami. Karena ya ironis kalau memang betul ini hanya karena yayasan dan sekolah harta yang tidak pernah dibawa mati, kedua perempuan ini, almarhumah ini, akhirnya dicabut nyawanya oleh mereka yang kejam ini. Apa kesalahan mereka? Dan dendam lama apa yang ada? Karena di awal-awal kasus dulu itu, ini nanti akan kita lanjut di video Abah berikutnya dengan judul yang lain. Itu Abah sempat mendengar dan membaca apa yang terlihat di mata belum tentu dengar. Apa yang terdengar di telinga belum tentu benar. Itu. Sekarang ini sepertinya dugaan ini ya mungkin ya kalau sudah sampai 1000 subscriber sudah bisa live, jadi setiap di dalam Abah misalnya jalan Abah bisa live langsung. Hanya Abah tunggu para sahabat mendorong channel ini bisa live. Jadi live Abah ini bukan cuma video saja yang diupload, tapi ketika ada di daerah ini Abah sambil live. Itu maksud Abah, keinginan Abah, sehingga lebih real,
Karena ada yang mengganjal dalam pemikiran Abah. Kok tega-teganya hanya karena harta yang boleh dibilang, apakah gara-gara PPKM kemarin sehingga mereka gelap mata atau bagaimana, ironis, atau sebetulnya ada sesuatu hal lain daripada yang terlihat sekarang ini. Nah, intinya pihak kepolisian hanya melihat untuk saat ini adalah siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, ada apa di dalam TKP tersebut, apa kejadian di TKP. Nah, kita lah yang di luar tugas kepolisian ini kalau mau saran Abah mengamati apa yang terjadi sebetulnya. Kalau boleh dibilang sih, apa sih motifnya? Kok sampai seperti itu? Yang sebetulnya clue-cluenya udah pernah Abah buatkan kemarin. Cuma kayaknya lebih afdol bila Abah bisa ketika mendatangi tempat tersebut Abah langsung live. Seperti itu lebih afdolnya. Dimana kemarin pun ada pertanyaan Abah di video Abah yang lalu tentang yang namanya apakah Danu ini punya saudari perempuan sepupu. Ini sepertinya terjawab sudah oleh channel YouTube-nya Pak Kades sendiri ketika ada kresek kuning yang mengatakan yang tahu isi dalam kresek kuning itu adalah Rizka. Tapi ada sesuatu hal yang Abah masih belum yakin. Apakah Rizka ini umurnya lebih tua daripada Danu atau lebih muda daripada Danu? Itu. Memang dia lebih tua daripada Danu, bisa jadi iya. Dia ada di TKP malam itu. Bisa juga tidak. Begitupun kalau bisa umurnya lebih muda daripada Danu, bisa saja dia dari TKP, bisa saja juga tidak. Ya, mungkin itu saja yang Abah sampaikan. Draft untuk Polda Jabar memang ada kinerja yang meningkat dibandingkan tim pertama dan terlihat jelas. Dan harapan Propam membackup agar kasus ini tidak ada benturan daripada pangkat yang lebih tinggi, karena kejadian kemarin 2 Kapolda lo diganti. Atau bagaimana ya, saya nggak tahu. Ada teknik lain dimana Kapoldanya Jabar itu sekarang ada di Mabes. Ya, mungkin Abah sudah saja dulu video Abah ini. Dorong terus channel Abah ini. Dan Abah hanya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel Abah Davi berikutnya. Solusi Abah Davi Pengamat. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.